Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kita dengan agenda podcast yaitu Salam Leadership dan juga Salam Unggul. Dengan kami di sini ada dari Angkatan 69 Sesma Polri. Yang pertama adalah saudara kita yaitu Habib Chandra, dan yang kedua adalah Pak Purba. Siap. Yang ketiga dengan Pak Ujung. Siap. Dan yang keempat dengan Bu Dayu Ari. Mari kita mulai bincang hangat kita di sore hari ini terkait dengan era polisi atau era Society 5.0. Yang pertama kita akan berbincang dengan Mas Habib Chandra ini sebagai yang paling millennials, generasi yang paling muda. Paling muda ya. Ya, silakan Mas Habib, ini mungkin banyak hal yang bisa diceritakan terkait dengan modernisasi polisi ini untuk saat ini. Kalau menurut saya, era sekarang di mana generasi milenial ya yang paling dominan istilahnya populasinya, maka mau nggak mau polisi itu harus berubah menjadi pelayanan yang berbasis teknologi. Dimana sekarang contoh nih, untuk penanganan perkara itu lebih cepat ditangani perkara yang viral di Twitter ataupun di media sosial lain daripada yang dilaporkan. Seperti itu. Maka kayaknya sepertinya era sekarang hampir semuanya pelayan kepolisian dari 5 fungsi kepolisian, baik reserse, intelkam, lalu lintas, binmas maupun yang lain, memang sekarang harus berbasis dengan teknologi semuanya. Baik untuk pelayanan dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu, kita akan tergilas oleh zaman. Dimana generasi sekarang sudah tidak membutuhkan pertemuan fisik dan lain sebagainya. Kalau Polri nggak mau berubah ke era itu, otomatis ya siap-siap aja kita akan tertinggal seperti itu. Karena hampir di semua pelayanan publik, di pemerintahan maupun swasta, semuanya sudah mengandalkan artificial intelligence, pelayanan dengan menggunakan berbasis teknologi. Mungkin nanti senior-senior saya yang memang sudah mengalami dari masa dulu pelayanan manual dengan sekarang bisa menceritakan apa yang harusnya dilakukan Polri terkait perkembangan teknologi seperti itu. Jadi memang menarik ya Mas Habib ini ya, terkait dengan era Society 5.0 ini, kedepannya akan banyak tantangan anggota Polri di lapangan, khususnya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Ya mungkin bisa dilanjutkan Pak Purba, kira-kira apa ini gayung menyambutnya ini dari apa yang sudah disampaikan Mas Habib ini? Ya, terima kasih Pak Bayu. Yang benar yang dikatakan Pak Habib, kita masalah tentang lalu lintas yang lama itu kita menindak si pelanggar, kita langsung menilang manual. Sekarang ini tidak berbasis teknologi. Jadi masyarakat tidak bisa bermain-main lagi. Jadi si pengguna kendaraan sekarang ini dia sudah ada sekarang menggunakan etle. Ada etle. Ya, betul. Jadi mereka tidak bisa bermain-main lagi. Jadi kalau mereka pun berdalih, ada buktinya langsung itunya. Jadi berbasis teknologi sekarang ini. Jadi tidak bisa bermain-main lagi di jalan itu, sudah terdata semuanya. Jadi seluruh kasus yang kemudian terjadi di lapangan itu, masyarakat akan merasa puas ya dengan apa yang memang dibuktikan secara fakta melalui teknologi yang sudah diterapkan oleh Polri, khususnya di bidang lalu lintas. Begitu Pak Purba ya? Benar sekali. Baik-baik, menarik ini, luar biasa. Berarti dalam konteks ini sudah betul-betul kita ini akan menghadapi bagaimana situasi ke depan, apalagi di era Society 5.0 ini, tantangan-tantangan besar pasti akan dihadapi semua fungsi teknis kepolisian. Baik. Kemudian gimana Pak Ujung tanggapannya ini? Saya sependapat dengan Pak Habib maupun dengan Pak Purba. Mengingat sekarang ini di era modernisasi sekarang ini, banyaknya aplikasi-aplikasi yang dibuat di kepolisian, baik itu BOS versi 2, sekarang ada lagi SOT presisi namanya,
Namun demikian kalau tidak disosialisasikan kepada para bawahan, begitu juga dengan masyarakat, karena jangan cuma di pihak Polri saja, tapi di masyarakat pun harus juga kita sosialisasikan agar mereka tahu apa kegunaan daripada aplikasi tersebut. Contoh seperti Babin Kamtibmas, setiap kejadian mereka harus membuat suatu laporan sebagai intel di depan masyarakat dan memasukkannya di dalam BOS versi 2. Ini langsung ke Mabes, Mabes nanti akan memberikan arahan kepada Kapolres masing-masing. Itu yang pertama. Kedua, SOT presisi, di situ jelas sudah lengkap. Namun masih ada fitur-fitur yang kurang lengkap, sehingga kita seperti Babin Kamtibmas itu dia di mana aja sekarang sudah tahu, disesuaikan melalui nomor HP-nya. SOT presisi ini bila mana seorang anggota Polri melaporkan bahwasanya di suatu tempat dia ternyata bohong, itu ketahuan langsung dari satelit. Itu sesuai dengan SOT presisi sekarang. Begitu juga pelaporan-pelaporan ada kebakaran hutan, itu di SOT presisi. Tapi terlalu banyaknya aplikasi sekarang, tidak ada sosialisasi yang signifikan kepada bawahan sehingga tidak menguasai. Nah, ini sekarang kelemahannya. Permasalahan SDM ya, pengaruh ya. Integrasi ini juga harus di terus tidak bosan-bosannya pihak tingkat atas turun ke bawah untuk mensosialisasikan dan memberikan arahan dan selanjutnya memenuhi fitur-fitur yang kurang. Nah, inilah salah satunya yang harus dibenahi ke depan agar kita tambah maju, tidak seperti yang dibilang Pak Habib tadi, tertinggal dengan zaman tersebut. Betul. Karena seperti tadi kan ada yang menyatakan kami yang senior ini belum tentu bisa mengikuti. Apalagi kalau udah umur 50 ke atas, dia harus diberikan pendidikan yang ya ekstra. Extraordinary ya. Jadi seperti itu. Iya. Terima kasih. Jadi memang menarik untuk Pak Ujung ini, untuk masa sekarang ini memang segala sesuatu itu harus cepat. Respon cepat, gerak cepat, semuanya harus cepat. Bagaimana cara kita melayani masyarakat, masyarakat merasa dilayani dengan cara itu tadi, salah satunya teknologi yang sudah berperan. Ya, mungkin Mbak Dayu nih yang menarik nih, apa ini? Yang sekarang itu jadi dilema tuh tentang Dikmas ya, bagaimana kita menyentuh masyarakat yang sekarang lagi gandrung pegang HP gadget. Nah, mereka kayak apa ya, hampa kalau nggak pegang HP, baru bangun udah pegang HP. Nah, sekarang teknik kita bagaimana cara menyentuh, memberikan pembelajaran, misalnya pembelajaran tentang fungsi lantas. Nah, kita harus kreatif, ada inovasi. Sebaiknya gadget itu jadikan sarana buat kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, sehingga dengan inovasi-inovasi ya mungkin anak-anak sekarang kan lebih suka dengan kartun-kartun. Kenapa enggak kita bikin pembelajaran lalu lintas melalui kartun, kemudian mainkan di gadget. Mereka belajar dari sana, akhirnya jadi kebiasaan pembelajaran tentang lalu lintas tuh mulai usia dini sudah bisa. Akhirnya kedepannya game seperti jadi mainkan game. Jadi kan otomatis mereka belajar dengan sendirinya daripada mereka bermain gadget yang tidak ada untungnya. Malah ada yang tidak sesuai dengan usia. Seperti itu. Makanya kita perlulah mengeksplor lagi bagaimana teknik-teknik memberikan pembelajaran melalui gadget ini, karena sekarang zamannya lagi gandrung-gandrungnya gadget kan. Betul. Kita manfaatkanlah situasinya seperti itu. Nah, saya rasa itu. Saya nambah juga seperti silakan Pak Dayu, Bu Dayu tadi, banyak sekarang seperti picture tadi kan, setiap anak-anak sekarang setiap pagi buka. Iya, langsung pegang. Coba kalau kita bikin permainan suatu game, di situ langsung ada gamenya itu pendidikan di Dikmas lantas tentang lalu lintas. Apa akibatnya kalau dia tidak didampingi orang tua di jalan? Di situ kan bisa dibikin permainan. Ini bagus juga tadi usulan dari Bu Dayu itu. Kalau bisa ya itu didengar oleh tingkat paling atas.
Mudah-mudahan ya. Iya. Mungkin ahli-ahli IT bisa lah merancang bagaimana caranya pembelajaran biar Dikmas itu nggak lagi kayak Nggak dulu. monoton, ya, Monoton. monoton. Kan kita ngedatengin sekolah, Ya, kan bosen juga Betul. ya. Memang tidak harus selalu datang sih, tapi kan perlu juga karena situasinya sekarang anak-anak lagi hobi main Ya. HP, main gadget itu kenapa enggak sih kita manfaatkan mumpung mereka lagi gandrung itu gitu. Nah, seperti itu. Ya, memang itu menjadi solusi yang terbaik yang mungkin bisa didengar juga di lingkungan kita sebagai anggota kepolisian. Iya. Dan juga khususnya ya edukasi terhadap masyarakat luas. Ya tadi targetnya sudah jelas, ada tindak lanjut dan juga ada action yang bisa dilakukan. Nah, mungkin gimana Pak Purba ini, kira-kira dari tadi sudah saya lihat ada hal yang menarik yang ingin disampaikan sepertinya. Ya, kalau yang disampaikan Bu Dayu tadi, yang disampaikan oleh Pak Ujung juga, memang banyak, memang harus berubah, ya. Kita harus berubah dan jangan kita bermain-main lagi untuk ke depan. Jadi kalau kami yang tua-tua ini, yang disampaikan oleh Pak Ujung, kami memang perlu pembelajaran ekstra. Pembelajaran ekstra. Jangan Untuk mengikuti zaman. Untuk mengikuti zaman. Jadi kalau macam zamannya Pak Habib, Pak Bayu itu memang zaman-zaman Sudah harus ini Pak ya. Ya, sudah. yang sudah memang teknologi semua udah Semuanya serba teknologi ya gitu Pak ya. Ya kami harus bisa, walaupun tidak bisa 100%, menyaingi ya, setidak-tidaknya mengikuti Dan paling tidak bisa mengimbangi ya. Gitu. Kalau kita ke belakang, kita lihat ke belakang, dari saya seperti sama Pak Purba ini mengetik itu mulai dari mesin tik, komputer pertama sampai sekarang ke laptop, tinggal sekarang ngomong, ke Pak, sudah tab. jadi, Pak. Wah, Tinggal ngomong udah jadi tulisannya. Iya. jadi di situ kami saja mau belajar mulai dari mesin tik sampai sekarang, tapi mengikutinya itu ya harus pelan-pelan. Iya, betul. Ya ini menarik karena sebagai anggota Polri yang sudah sangat senior pun masih semangat untuk mengikuti era saat ini, apalagi penerapan nantinya yang mungkin banyak hal yang bisa dilakukan oleh anggota Polri ya, khususnya dalam penugasan fungsi teknis. Ini memang sangat menarik. Era society ini 5.0 ini khususnya menjadi tantangan baru untuk kita semua, bagaimana melaksanakan tugas di kepolisian ini secara maksimal dan juga tepat sasaran. Ya. Nah, itu menarik sekali. Inilah bincang kita di sore hari ini di suasana yang masih Ramadan dengan semangat yang masih menggebu-gebu. Kita berbagi pengalaman untuk masyarakat banyak. Terima kasih untuk kami dari Pokjar 5, Sespima Angkatan 69. Pamit undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam unggul.